Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua teman saya akan menjelaskan tentang aturan dan cara bermain tenggoh-tenggohan, yaitu sebuah permainan tradisional dari Sumatera Selatan. Kelompok kami adalah kelompok 12, yang terdiri dari Christina Alvareta Diva Priscilia atau saya sendiri dengan NIM 1714141081. Kemudian ada Era El Taro dengan NIM 1714141085 dan Andreas Ragil Dana Wahyudi dengan NIM 1714141092. Dalam video ini, kami akan menjelaskan yang pertama, ketentuan pemain dan alat permainan. Kemudian yang kedua, persiapan yang terdiri dari pembagian kelompok, menentukan ketua masing-masing kelompok, merancang arena permainan, dan menentukan urutan bermain. Yang ketiga yaitu tahap permainan. Dan yang terakhir merupakan konsekuensi menang kalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ketentuan pemain dan alat permainan. Jadi, permainan tenggoh-tenggohan ini dimainkan oleh minimal 10 orang pemain, dengan maksimumnya tidak terbatas. Kemudian, jumlah pemain keseluruhan itu dibagi menjadi 2 kelompok, dengan usianya berkisar antara 6 sampai 13 tahun. Kemudian, permainan ini dimainkan oleh anak-anak perempuan, dan kelompok sosialnya yaitu masyarakat umum. Biasanya, permainan tenggoh-tenggohan ini, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tebak-tebakan, dimainkan pada malam hari sebelum tidur. Permainan ini sering dipilih dikarenakan tidak menimbulkan kebisingan. Sedangkan alat permainan yang digunakan adalah satu buah batu atau benda lain yang dapat digunakan, seperti misalnya kayu dan lainnya. Tahap kedua yaitu tahap persiapan. Pertama adalah yaitu membagi kelompok. Salah satu cara untuk membagi kelompok adalah dengan melakukan hompimpa. Dimisalkan ada 10 orang pemain, maka dengan hompimpa dibagi menjadi 5 orang pemain untuk masing-masing kelompok. Misalkan kelompok pertama disebut dengan kelompok A, dan kelompok kedua disebut sebagai kelompok B. Selanjutnya di tahap persiapan ada bagian untuk menentukan ketua masing-masing kelompok. Dalam menentukan ketua masing-masing kelompok, dapat dipilih anggota kelompok yang paling pandai dan cekatan. Tahap 2 persiapan, merancang arena permainan. Kelompok A dan kelompok B berdiskusi untuk menentukan jarak dari garis start ke garis finish. Misalkan jarak yang disepakati adalah 5 langkah. Maka ditandailah garis start dengan garis finish, yaitu jaraknya 5 langkah. Selanjutnya menentukan urutan bermain. Untuk menentukan urutan bermain, perwakilan dari kelompok A dan perwakilan dari kelompok B melakukan suit. Setelah suit, yang menang ternyata kelompok A. Karena kelompok A menang suit, maka kelompok A menyembunyikan batu di salah satu anggotanya. Dan karena kelompok B kalah suit, maka kelompok B berperan menebak letak batunya. Tahap 3, tahap permainan. Setiap anggota kelompok duduk pada posisinya masing-masing. Posisi duduk kelompok yang menyembunyikan batu yaitu duduk berlutut dengan tangan diletakkan di belakang. Sedangkan posisi duduk kelompok yang menebak yaitu duduk berlutut dengan tangan diletakkan di depan. Setelah menentukan urutan permainan dan posisi duduk, kelompok A menyembunyikan batu pada salah satu anggota kelompoknya. Setelah selesai, kelompok A mengatakan, "Boleh ditengok," sehingga ketua kelompok B dapat menebak posisi batu. Ketua kelompok B kemudian menghampiri kelompok A untuk menebak letak batu pada kelompok A. Ketua kelompok B mengamati masing-masing dan boleh bergurau, mengejek, dan sebagainya agar yang memegang batu terlihat ekspresi wajahnya.
Bila ketua kelompok B sudah yakin, barulah ia menebak di mana letak batu itu. Misalkan kelompok B salah menebak, maka kelompok B tidak maju selangkah mendekati garis finish dan batu pindah ke kelompok B. Kelompok A kemudian menjadi kelompok penebak. Batu disembunyikan di salah satu anggota kelompok B. Kemudian kelompok B mengatakan, boleh ditengok. Ketua kelompok A kemudian menghampiri kelompok B, dan setelah yakin, ia pun menengok. Ternyata kelompok A bisa menengok posisi batu di kelompok B dengan tepat, sehingga kelompok A dengan bersama-sama dalam posisi berjongkok maju satu langkah ke depan menuju garis finish. Selanjutnya, batu berpindah dari kelompok B menuju kelompok A, sehingga permainan bisa dimulai kembali. Kelompok A dapat berdiskusi untuk menentukan siapa anggota yang akan memegang batu pada ronde kali ini. Setelah cukup berdiskusi, ketua regu A boleh berteriak, boleh ditengok ke kelompok B, sehingga ketua regu B dapat maju di depan kelompok A untuk menebak siapakah yang membawa batu pada ronde kali ini. Pada proses menebakan, ketua regu B bisa mengejek kelompok-kelompok A atau melakukan berbagai macam lelucon supaya kelompok A bisa tertebak siapa yang membawa batunya. Setelah melakukan beberapa tahap diskusi dengan kelompok B atau bercanda-canda dengan kelompok A, ketua kelompok B bisa mulai menebak siapakah yang membawa batu kali ini. Ternyata kelompok B salah lagi menebak batu berada di mana, sehingga kelompok B tidak bisa maju satu langkah ke depan dan batu berpindah di kelompok B kembali. A few moments later. Setelah beberapa saat, setelah melakukan beberapa ronde permainan, ternyata didapatkan kelompok B yang menang, sehingga kelompok A yang kalah akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya yaitu mendukung kelompok B atau menggendongnya dengan bolak-balik dari garis start ke garis finish lalu kembali ke garis start kembali. Selanjutnya permainan bisa dimulai kembali atau boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih.